Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita masih belajar mengenai desain grafis multimedia. Kita bahas mengenai materi Gestalt bagian yang ketiga. Ya, bagi yang belum mengikuti dari Gestalt yang dari bagian yang pertama, kedua, mungkin bisa dilihat dulu ya supaya ada gambaran yang komprehensif mengenai apa itu Gestalt, kemudian komponen penyusunnya itu terdiri dari apa saja. Ya, di Gestalt itu bisa dibuat berdasarkan apa yang sudah pernah kita bahas adalah similarity. Nah, yang pertama, similarity itu apa? Kesamaan. Ya, di kemudian ada lagi yang namanya proximity. Proximity itu apa? Pengelompokan. Ya, kemudian ada yang namanya continuation. Ya, continuation itu apa? Berkesinambungan ya. Kemudian ada yang namanya di pertemuan kedua, di bagian kedua kita berbicara mengenai closure. Ya, closure itu jadi efek yang timbul karena kita sering atau dari kecil diajarkan hal itu ya, closure yang familiar dengan kita. Kemudian ada kita sedang membahas mengenai figure ground ya, atau background dan foreground. Nah, dan di bagian yang ketiga ini kita akan membahas mengenai lanjutannya. Nah, ya, kita bahas mengenai kelanjutan mengenai figur atau ground. Ya, efek positif negatif ya, atau foreground background. Nah, ya, bagi yang belum melihat bisa ditonton dulu sebelumnya ya. Apa itu figur? Nah, figur foreground atau bangun objek yang ada di atas background. Background itu apa? Sekeliling ground. Jadi dalam prinsip figur atau ground ini sangat penting ya untuk membuat sebuah desain yang kuat. Ya. Pentingnya bagaimana? Karena dari figur atau ground kita bisa mendefinisikan ya mana sih objek yang ingin ditampilkan, mana sih latar belakangnya. Nah, jadi menggunakan konsep figur ground ini kita membuat gambar seperti dalam tanda kutip membiarkan ada background di sekelilingnya. Maksudnya gimana? Ya contohnya nih ya, ini gambar di sini. Ini adalah sebuah karya dari MC Escher. Nanti bisa dicari ya, MC Escher itu siapa. Nah, dia menggunakan konsep reversible ya atau pembalikan. Pembalikan apa? Pembalikan antara efek positif negatif ya. Pembalikan background. Nah, pembalikan foreground. Nah, sehingga mendapat kesan tidak ada yang dominan. Maksudnya gimana contohnya? Ini kalau ini kita lihat gambar ini, kita akan sulit mengatakan mana yang background, mana yang foreground. Nah, ini kalau dilihat gambarnya, ini gambar apa? Ini gambar angsa apa gambar bebek ya? Ini ada yang angsa ya. Kemudian eh, ini kelihatannya seperti bebek ya, ini seperti burung merpati ya. Kurang lebih seperti itulah. Lah ini dibalikkan ya dengan memanfaatkan efek pewarnaan ya. Ada yang hijau keabu-abuan dan putih. Nah, ini memanfaatkan yang namanya efek reverse. Jadi cara buatnya gimana? Ini buat yang misalkan yang abu-abu dulu. Nah, kemudian sisanya yang putih. Nah, ya. Jadi itu contoh figur background ya yang menggunakan konsep reversible. Nah, kemudian contoh yang kedua mengenai figur atau ground. Ya,
Ini karya Maggie McNabb. Ya. Dia membuat simbol, membuat gambar dari sebuah peternakan kuda di Arab. Ya. Dia memanfaatkan dari konsep figur atau ground ini, ya, terinspirasi dari simbol ini ya, logo ini ya. Mungkin ada yang tahu nih simbol apa. Nah, ini kalau ada yang tahu bisa komentar saja ya. Nah, ini yin dan yang. Nah, yin dan yang. Nanti ada keseimbangan ya antara warna putih dan hitam. Nah, dan ini titiknya aja, kalau di dalam yang putih titiknya hitam, di dalam yang hitam titiknya putih. Nah, reversible, pembalian. Nah, menggunakan konsep ini untuk menggambarkan peternakan kuda. Nah, kudanya gimana ya, dah dibuat simbol. Nah, ini simbol kudanya dibalik. Nah, peternakan kuda. Jadi dia mau menampilkan ya gambar yang kesannya ada keseimbangan figur atau ground. Jadi ini menjadi gambaran bahwa kalau nanti kita membuat desain tidak bisa asal-asalan ya. Jadi kita melihat situasi dan kondisinya ya. Kita mau membuat desain untuk siapa, nah, objeknya siapa sih. Nah, kemudian ada filosofi apa yang di dalamnya akan kita sisipkan. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Nah, mungkin bisa dilihat gambar ini. Nah, tapi ini sebetulnya tidak ada gambar lingkaran merahnya ya. Lingkaran merah yang ini ya. Nah, ini sebetulnya tidak ada gambar lingkaran merah. Nah, tapi ini sengaja saya berikan untuk memberikan gambaran bahwa di sini ada suatu yang menarik. Suatu yang menariknya apa? Ya, sekali lagi ini saya tunjukkan, ini juga karya dari ya, Maggie McNabb. Ya, dia pemenang desain untuk Health Plus ya. Wah, organisasi perawatan kesehatan ya. Seperti rumah sakit lah di New Mexico. Dia membuat simbol rumah sakit. Nah, simbol rumah sakit namanya Health Plus. Nah, bagaimana caranya? Dia menggunakan efek figur atau ground ini ya, membuat yang seimbang dari, kenapa sih kok di saling kali ini ya, ini lagi-lagi ini untuk, ini cerdas ya nih. Dia Maggie ini cerdas, dia bisa memanfaatkan kesederhanaan ya. Ini desainnya tidak terlalu, kelihatannya tidak terlalu ngoyo, tapi pemikirannya brilian. Kenapa kok diberi patahan yang di lingkaran ini? Karena supaya terlihat huruf P-nya. Nah, terlihat huruf P-nya. Nah, ini kalau udah dikasih patahan, huruf P-nya kan tidak kelihatan. Huruf P-nya tuh mana nih? Ini ya, huruf P-nya. Ini P-nya, ini hanya. Dan yang sisi ini kalau dilihat juga sama. Ini hanya, ini P-nya. Bayangkan kalau tidak ada patahannya, maka huruf P-nya ini tidak jelas, huruf H-nya juga tidak jelas. Kalau tidak jelas bagaimana? Ya, message pesan helpless-nya kurang begitu terlihat. Ya, kemudian kenapa kok ada simbol ya, bangunnya? Bangun ini seperti tanda plus tapi miring. Nah, ini dia mau memberikan ini plusnya ini ya. Ini adalah objek simbol yang bentuknya plus tapi bentuknya italik, nah, dimiringkan ya. Ini cerdas sekali, jadi mewakili huruf H dan P, nah, akronimnya Head Plus, kemudian juga memasukkan simbol plusnya di dalamnya. Nah, jadi ini kesannya sederhana tapi intelektualnya tinggi nih di penggambaran desain Health Plus ya. Oke, kira-kira gitu ya mengenai
Gestalt yang ketiga, kita belajar mengenai desain reversible, dan juga belajar mengenai desain logo komersil ya ini ya. Kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang mau disampaikan silahkan komen saja. Jangan lupa untuk happy coding.